Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal Abro Putra Hermawan, dan kali ini saya akan memberikan tutorial lagi kepada kalian semua tentang IT ya. Nah, jadi pada video kali ini atau kesempatan kali ini kita akan eh, saya saya akan memberikan tutorial tentang static routing. Nah, pertama kita sebelum kita lanjut ke labnya, kita harus mengenali terlebih dahulu apa itu static routing. Jadi static routing itu sesuai yang bisa kalian baca di sini. Static routing adalah proses untuk mengatur rute atau jalur di jaringan dengan cara dikonfigurasikan secara manual atau tidak dynamic atau otomatis. Jadi eh, bagaimana laptop antar laptop klien yang berbeda jaringan itu bisa saling berkomunikasi. Nah, itu caranya adanya suatu jalur goib di dalam jaringan yang menghubungkan antar network antar network IP di network A dengan IP yang network B. Begitu. Nah, biasanya kalau kita mencolok secara fisik dari router kita, mencolok ke kabel, itu akan terbuat jalurnya secara otomatis ketika kita menambahkan IP address untuk interface yang sedang dicolok. Nah, tapi berbeda hal jika tidak dicolok. Nah, ini kita harus melakukan konfigurasi routing. Nah, konfigurasi routing ini berguna untuk menentukan jalur atau rute yang terbaik untuk mengirimkan paket data antar kedua jaringan. Nah, jadi biar paket paket yang akan dikirim dari network A ke network B bisa terkirim secara secara aman, secara secara lengkap gitu, diperlukan jalur yang terbaik. Nah, untuk menentukan jalur tersebut ada yang namanya teknik routing. Nah, di sini kita akan belajar routing statik atau routing secara manual. Nah, routing statik itu mengharuskan seorang administrator jaringan untuk mengkonfigurasikan setiap rute atau jalur untuk menghubungkan traffic atau lalu lintas paket data dari jaringan lokal admin atau jaringannya si admin ke jaringan luar si admin yang terhubung dengan jaringan admin tersebut. Nah, si administrator tersebut juga harus menghapus ataupun menambahkan dalam tanda kutip mengedit jika terjadi perubahan di dalam jaringan tersebut. Misalkan antar jaringan A ke jaringan B itu ada perubahan sedikit, misalkan IP address-nya berubah. Nah, kita juga harus mengganti jalur routingnya juga. Berbeda dengan dynamic. Jika kita menggunakan routing secara dynamic, maka secara otomatis itu akan terubah secara sendirinya. Nah, penggunaan dari static routing ini itu sangat disarankan untuk jaringan yang masih kecil atau masih lingkup jaringan LAN. Mengapa? Karena jika jaringan yang kita miliki sudah kompleks, misalkan sudah besar, sudah mendunia seperti itu, jika ada satu perubahan, maka itu akan mengefek ke jaringan-jaringan yang lainnya, yang dimana kita juga harus membenahi routing di jaringan-jaringan yang terubah juga, begitu. Nah, jadi disarankan untuk jaringan yang kompleks, jika kita memiliki jaringan yang sudah kompleks atau rumit atau besar seperti itu, disarankan untuk menggunakan routing dynamic. Nah, untuk routing statik ini memiliki beberapa kelebihan, seperti meringankan kinerja dari proses router, tidak buang-buang bandwidth saat terjadi pertukaran data, lebih aman, dan admin bebas menentukan jalur di jaringan tersebut karena kita mengetikkannya secara manual nanti kita mengkonfigurasinya secara manual bukan secara dynamic, jadi kita bisa suka hati kita jalur mana gitu. Nah, setiap ada kelebihan pasti juga ada yang namanya kekurangan. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, kekurangan dari routing statik ini direkomendasikan untuk skala kecil karena jika digunakan di skala besar, jaringan skala besar, itu bisa banyak membuang banyak waktu kita gitu. Nah, terus juga sering terjadi dalam melakukan kesalahan saat menentukan jalur. Nah, ini tuh maksudnya pas kita konfigurasi itu kadang-kadang suka ada yang salah. Jadi paket nggak bisa dikirim itu karena beda jalur. Misalkan kita jalurnya pengen ke jalur Jagorawi, tapi kita malah masuknya ke tol Cipali. Nah, itu kan beda jalur, jadi kita nggak bakal nyampe ke Jagorawi gitu. Nah, admin juga harus
mengetahui gateway dari setiap router yang terhubung dengannya. Gateway ini fungsinya apa? Jadi gateway itu fungsinya tuh kayak jalur. Jadi kalau di tol tuh ibaratkan GTO kok got sih, GTO, gerbang tol otomatis gitu. Nah, misalkan kita mau kayak tadi kita mau ke tol Jagorawi, berarti kita harus masuk gerbang tol Jagorawi kan. Misalkan kita mau masuk kita mau ke arah Jagorawi tapi kita malah masuk ke gerbang tol Palembang, tuh jauh kan, nggak bakal nyampe kita ke Jagorawi, kita malah nanti ke Palembang terus nanti ke Sumatera gitu. Nah, terus lanjut admin apa ini, jika ada satu router yang rusak maka traffic akan terhenti karena static route tidak akan memberikan informasi terkait ke router-router yang lainnya. Nah, di sini juga salah satu kekurangan dari routing static yang dimana kita harus mengkonfigurasinya secara mandiri. Jadi kita tuh harus sering memantau. Kita harus sering memantau jaringan-jaringan yang terhubung dengan jaringan kita gitu. Karena jika misalkan ada satu router yang berubah, nah nanti problemnya adalah ketika klien kita ingin mengirimkan paket data ke yang rutenya rusak tersebut, nanti kita nggak bakal bisa ngirim paket ke jaringan yang routernya sedang rusak karena jalurnya tuh kayak terhenti, kayak gerbangnya tuh rusak, jadi kita nggak bakal bisa masuk ke jaringannya. Makanya routing static ini memerlukan yang namanya monitor penuh. Kita harus sering memonitornya. Makanya routing static ini tidak direkomendasikan untuk jaringan skala besar karena pasti bakal capek gitu buat kita ngeliatin yang udah jaringan ada kompleks, misalkan ini nyambung ke ini, nyambung ke ini, nyambung ke ini, baru nyambung ke A, nyambung ke B, nyambung ke C lagi, nyambung ke D lagi buat connect ke router Z. Nah, itu kan pasti kita bakal pusing niatnya, nanti bakal jadi beban juga buat pikiran kita gitu. Nah, itu merupakan penjelasan singkat dari routing static. Sekarang kita lanjut ke yang namanya ke labnya, ke main topik dari video kali ini. Nah, jadi menggunakan static routing, di sini kita akan memerlukan dua router. Kalian bebas bisa menggunakan router secara virtual atau router secara fisik. Kalau di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan router virtual ya, dengan menggunakan Pinet. Sekarang kita buka terlebih dahulu Pinetnya ke VMware, buka VMware yang oranye ya, VMware yang oranye, yang kayak gini nih VMware ya. Nah, misalkan kalian mau buka Pinet, kalian bisa klik open a virtual machine. Nah, nanti kalian bisa cari file lokasi Pinet lab kalian. Misalkan di sini saya mau menambahkan IVNG, saya klik 2 kali. Nah, nanti di sini tinggal kita beri nama dari virtual machine-nya, kayak FVNG-nya, file FVNG kan nanti kan bakal kita masukin ke VMware. Nah, tinggal dinamain mau namanya apa gitu. Terus storage-nya, storage buat virtual machine mau dimasukin kemana. Kalau sudah tinggal diklik import. Nah, nanti bakal loading dan akan muncul di sebelah sini, di list dari VMware yang sudah kita import dari file kita ke VMware. Sekarang kita lanjut ke Pinet, klik Pinetnya. Nah, di sini klik play virtual machine, klik. Nah, tunggu sebentar, dia akan memproses untuk menyalakan atau menjalankan Pinet Lab-nya. Ini masih loading. Oh ya, untuk sedikit informasi saja, di sini kita mempelajari static routing dengan basis materi MTCNA. Jadi kita tidak akan belajar static routing secara mendalam, tapi kita hanya mempelajari tentang dasar-dasarnya saja, secara dangkal, belum dalam.
Karena kalau secara dalamnya nanti kita akan belajar di materi MTCRE, tapi untuk kali ini kita akan belajar static routing di MTCNA. Nah, oke, sekarang sudah muncul nih Pinet Lab yang sudah nyala. Nah, kalian nggak perlu peduli yang ini, kalian hanya perlu fokus ke IP yang muncul di sini, di yang tulisan use HTTPS or HTTP string double slash 192.168.159. Nah, IP ini akan kita ketikkan di search engine apa saja. Misalnya di sini saya akan menggunakan Microsoft Edge. Kita ketikkan IP dari Pinet Lab tersebut, yaitu 192, 168, 155, 129. Nah, kalau sudah tinggal diklik enter. Nah, dia akan muncul halaman Pinet Lab dari sini. Nah, gitu. Nah, untuk setelan secara defaultnya, default akun dari Pinet Lab-nya itu ada di sini. Kita bisa ngecek di sini. Nah, di sini tertera bahwa default akunnya itu namanya admin. Usernya ini di username ininya admin. Dan untuk passwordnya yaitu Pinet. Nah, kalau sudah pastikan ke yang default console. Default console. Nah, di captcha di sini kita bisa mengetikkan captcha-nya. Jangan sampai salah ya. C9. Kalau sudah tinggal diklik login. Nah, kalau sudah nanti bakal masuk ke dalam pinetnya. Sebentar. Nah, untuk tampilan awalnya nanti bakal seperti ini. Di sini kosong, belum ada labnya. Nah, cara untuk menambahkan labnya itu ada di sini nih. Yang menu kayak file ini, bukan yang folder, tapi yang ini, yang file ini. Nah, nanti kalau dibiarin nanti akan muncul tulisan add new lab. Nanti tinggal kita klik. Nah, di sini kita namain labnya apa? Misalkan di sini kita bakal namain labnya root static. Oke. Kita klik add. Nah, dia bakal masuk sendiri ke dalam labnya. Nah, untuk menambahkan node atau device ke dalam lab Pinet, kita bisa mengklik kanan. Klik kanan. Nah, nanti bakal muncul tulisan menu add new object. Klik yang node, klik yang MikroTik Router OS. Nah, misalnya kita di sini bakal ngerouting antar dua router ya. Kita jadi 2 saja, misalkan. Terus RAM-nya kita kecilin jadi 128. Kalau sudah, tinggal diklik save. Nah, dia bakal muncul sini. Nah, jika sudah, sekarang kita akan menambahkan virtual PC untuk kedua router ini. Tinggal diklik kanan lagi, klik yang node. Nah, nanti di sini klik yang virtual PC atau VPCS. 2 juga. Itu diklik save. Nah, oke. Nah, kalau udah begini tinggal kita colok-colokan saja. Misalkan di sini VPC 3 kita colokkan dari untuk virtual PC-nya kita ke header 0, dan kalau untuk ininya ke header 2 misalkan. Untuk setiap router ke laptop ke PC kita bakal arahkan ke interface header 2 saja ya, untuk mempermudah. Save. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, buat router ke router kita arahkan ke interface di header 3 dan header 3 juga, sama-sama header 3. Itu juga save. Nah, udah begini nih. Nah, kalau udah begini, tinggal kita tambahkan yang namanya network atau cloud. Klik kanan lagi, tapi di sini pilih yang network. Nah, gunanya network apa? Gunanya network ini untuk memunculkan IP DHCP client dari si router virtual. Karena secara defaultnya router virtual yang ada di Pinet itu router tipe Soho, yang dimana memiliki setelan default
DHCP client di header 1. Nah, kita colok netnya ke kita colok ke header 1. Save. Satu aja ya, cukup satu aja. Kita nyalain. Untuk nyalainnya tinggal arahkan saja kursor ke mikrotiknya, nanti dia bakal muncul gambar play seperti ini. Diklik semuanya ya, dinyalain. Nah, jika sudah, tinggal di double klik ke mikrotik ini. Open. Nah, di sini kalau kita bisa tinggal klik enter. Diklik enter aja. Sambil nunggu kita juga bisa untuk buka yang mikrotik 2. Nah, untuk secara defaultnya ya, just info aja. Pinet Lab yang Pinet Lab ini yang router menggunakan Pinet itu biasanya basis awalnya itu CLI. Jadi tinggal di enter. Nah, nanti dia bakal muncul tampilan login seperti ini, sama seperti Winbox. Tapi bedanya ini menggunakan CLI. Nah, untuk setelan defaultnya atau setelan awalnya, tinggal diklik admin. Habis itu enter. Passwordnya itu 0, enter. Nah, dia bakal muncul seperti ini, tinggal di. Nah, kalau ada tulisan ini, do you want to see the software license? Itu bisa kita ketikkan no saja, karena kalau yes nanti bakal lama. Seperti ini nih, misalkan kita ketik Y. Nah, dia bakal kayak gini nih. Nah, kalau udah gak sengaja ketik kayak gini duluan, kita bisa ketik key to abort, yaitu key untuk membatalkan key. Nah, nanti dia bakal langsung ke sini. Nah, untuk sekarang kita pindah ke yang router 2. Nah, sama kayak tadi, admin, enter, passwordnya 0, enter. Nah, di sini kita N. Nah, kalau N, nanti dia bakal langsung begini, bakal langsung muncul ke komen CLI-nya. Oke, sekarang kita lanjut saja. Untuk yang mikrotik ini, yang agar memudahkan kita akan membedakan setiap routernya sesuai dengan routernya. Misalkan ini kan kita di mikrotik 1 ya. Di mikrotik 1 kita ke sistem, identity, set, name, kita namai agar memudahkan kita untuk memonitornya nanti. Misalkan di sini namanya router 1. Jangan dah. Abor 1. Abor 1. Enter. Nah, dia namanya bakal berubah. Kalau udah sekarang di router 1, karena router 1 yang terhubung dengan internet di sini, maka di sini di router 1 ini dia akan memiliki IP DHCP client dari internet yang nanti akan kita gunakan untuk login ke dalam Winbox. Tinggal masuk ke menu IP, DHCP client, print, enter. Nah, dia bakal muncul di sini searching. Sorry, sebentar. Nah, sebentar. Sebentar, ada sedikit trouble.
Bentar, 4, 2, dan 1. Dua, 4, dan 0. Nah, nih dia bakal muncul IP address yang akan didapat secara dynamic dari net yang sudah kita pasang di sini. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan untuk mengakses router yang kedua, karena kita tidak bisa menggunakan yang namanya IP DHCP client karena router kedua itu tidak tersambung dengan netnya secara langsung, begitu. Nah, untuk alternatifnya kita bisa menggunakan tool yang namanya Romon. Nah, tool Romon ini bergerak di layer 2 OSI model yang menggunakan MAC address. Nah, jadi kita bisa meremote router kedua menggunakan MAC address. Sekarang kita bisa mengaktifkan tool Romonnya dengan cara mengetikkan komen tool Romon set enabled yes, enter. Nah, di sini tool Romon yang ada di MikroTik 1 sudah nyala. Sekarang kita lanjut ke MikroTik 2. Kita namain dulu identity set name abor 2. Oke. Lanjut ke tool Romon set enabled yes. Nah, dengan begini kedua router sudah nyala untuk fitur Romonnya. Sekarang tinggal kita copy IP address yang didapat secara dynamic, copy, lalu kita masuk ke Winbox. Nah, di sini konektornya kita kopikan ke IP router yang tadi sudah kita konfigurasi. Nah, passwordnya 0, loginnya atau admin, tinggal di connect. Nah, dia bakal masuk ke abor 1 yang dimana itu router secara virtual atau tidak ada secara fisik, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk masuk ke router 2 menggunakan Winbox, yaitu tinggal diklik di bawah sini new Winbox, diklik. Nah, di sini kita klik yang namanya connect to Romon. Nah, di Romon Network nanti bakal muncul identity abor 2. Kita klik MAC address-nya. Loginnya juga admin, password juga 0. Tinggal di connect. Nah, dia bakal masuk. Tuh, kita connect ke admin MAC address dari abor 2 via atau melalui IP MikroTik router 1, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke main topiknya. Misalkan di sini kita akan menambahkan IP address untuk header 3, yaitu misalkan di range 11 saja. Misalnya di sini kan 11.11.11.1/30 saja, karena hanya untuk 2 router. Agar tidak terjadinya pemborosan dalam IP address. Interface arahkan ke header 3. Nah, sudah masuk. Dan sekarang kita juga tambahkan IP untuk PC kita yang dimana nyolok ke header 2. Kita tambahkan IP ke header 2. Itu misalkan di sini 192.168.1/24 header 2. Nah, dia bakal dapat. Sekarang kita lanjut ke MikroTik yang kedua. Kita konfigurasikan IP address juga sama seperti yang tadi. Bukan IP ya, menu address. Kita klik tambah. Di sini misalkan IP header 2-nya itu 10.10.10.1/24. Apply. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi membuat IP address untuk header 3 yang dimana itu nyolok antar router ke router. Pastikan ini range-nya sama dengan IP address yang dibuat di router 1. Karena apa? Karena jika tidak sama maka itu akan merepotkan kita. Dan di sini 11.11.11. Kalau tadi router 1 itu menggunakan titik 1, sekarang kita akan menggunakan titik 2/30. Apply. Oke. Nah, dengan begini
kedua router sudah mempunyai IP untuk setiap interface yang sedang nyala, sedang digunakan. Nah, sekarang lanjut ke peroutingannya. Jadi untuk ngeroutingnya kita bisa buka menu IP. Terus di sini ada menu routes, tinggal diklik. Nah, ini adalah yang saya maksud dari routing dynamic. Yaitu setiap kita membuat interface yang dimana itu terhubung secara fisik atau nyolok secara fisik, itu akan terbuat secara otomatis atau secara dynamic IP routes-nya atau jalur IP-nya. Nah, tapi di sini PC 3 dengan PC 4 itu tidak tercolok secara fisik seperti ini. Nah, ini ada terhubung secara jaringan, yaitu dari jaringan ini nyolok ke jaringan si ini. Nah, gitu. Jadi kita harus routing secara statik. Nah, tadi kan kita udah buka menu routes-nya. Sekarang kita klik tambah. Nah, di sini untuk destination address-nya itu kita isikan dengan IP network yang digunakan oleh si header 2 yang dimana itu mencolok ke header 0 dari si PC virtual. Nah, di interface header 2 network yang digunakan adalah network 10.10.10.0 di abor 2 atau router 2. Nah, kita ketik abor network ininya, kita copy, lalu kita masukkan ke destination address di sini. Nah, jangan lupa untuk menambahkan /24. Nah, untuk di gateway-nya kita ketikkan IP dari router jaringan sebelah, yaitu Mikrotik 2. Nah, IP yang digunakan oleh router 2 yaitu 11.11.11.2/30. Maka kita ketikkan hanya sampai yang titik 2 saja. Untuk slashnya tidak kita gunakan. Nah, begini. Hanya begini saja. Nah, jika sudah tinggal kita klik apply. Nah, itu oke. Nah, di sini bakal muncul secara statik. Di sini ada tulisannya AS, yaitu active static. Nah, bahwasanya reachable header 3. Header 3 ini sudah terhubung ke sini. Mikrotik 1 sudah terhubung ke Mikrotik 2. Tapi Mikrotik 2 belum terhubung ke Mikrotik 1. Maka dari itu kita harus mengkonfigurasi routing statik di kedua router. Sekarang kita masuk ke router yang kedua. Buka IP route sama seperti router sebelumnya. Nah, di sini sama seperti router 1, yaitu kita klik tambah juga. Nah, destination address-nya itu kebalikan dari yang tadi. Yaitu sekarang kita akan menggunakan destination address network yang digunakan oleh header 2. Header 2 yang mencolok ke PC virtual. Jika kita meriksanya di sini. Nah, network yang digunakan oleh header 2 yaitu adalah 192.168.88.0. Kita kopikan. Nah, jangan lupa untuk mengetikkan slashnya yang digunakan oleh network tersebut, yaitu /24. Nah, jika sudah, sekarang kita masuk ke kolom gateway. Di kolom gateway ini juga kita isikan IP yang digunakan oleh router di interface header 3, yang dimana ini nyolok antar router ke router. Nah, di sini kalau kita lihat IP yang digunakan oleh router 1 yang dimana mencolok ke router yang lainnya di header 3 itu menggunakan IP 11.11.11.1/30. Tapi di sini sama seperti yang tadi, kita hanya menggunakan sampai titik 1 saja. Untuk slashnya tidak akan kita gunakan. Berbeda dengan destination address. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita klik apply dan oke. Nah, di sini juga akan muncul flag aktif statik. Pastikan di kedua router itu terdapat flag aktif statik. Nah, karena ini menandakan bahwa jalurnya ini tuh aktif. Jalurnya ini tuh nyala, aktif gitu, sedang berjalan dan terkonfigurasi secara statik. Jika sudah, sekarang kita akan mencoba untuk ngetes jaringan kita, tes ping dari router 1 ke router 2. Contoh di sini kita buka new terminal. Nah, ketik ping
kita arahkan ke IP dari router 2, yaitu di sini 11.11.2. 11.11.11.2. Kita enter. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat, tidak ada tulisan yang namanya timeout. Di status tidak ada tulisan yang namanya timeout atau yang semacamnya, dan ini menandakan bahwa 11.11.2 jalur yang menuju 11.2 itu sudah terhubung. Sekarang, tapi ini untuk di router 1. Sekarang kita akan coba ke yang di router 2. Nah, kita bukan di terminal juga. Kita ping IP dari router 1. Itu titik 1. Ping, enter. Nah, sama seperti router yang pertama, di statusnya tidak ada tulisan timeout dan semacamnya, dan ini menandakan bahwa jalur ini berjalan secara optimal atau secara normal, berjalan secara normal. Jadi jalur antar router ke router sudah siap digunakan, seperti itu. Tapi ini masih hanya berlaku untuk router ke router, untuk jaringan ininya masih belum bisa digunakan karena kedua PC ini kita belum konfigurasi IP address untuk kedua PC ini. Nah, caranya sama seperti yang tadi, tapi kali ini kita tidak bisa menggunakan Winbox untuk virtual PC-nya. Kita harus menggunakannya secara CLI. Nah, sama seperti router yang tadi, kita klik 2 kali juga di setiap PC-nya, open. Sini misalkan kita sebentar. Oke. Maaf tadi ada kendala baterai saya lowbat. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Sebentar. Chargernya agak-agak kendor ya. Nah, oke lanjut. Cara konfigurasi di router virtual itu dengan cara mengetikkan IP, terus IP yang satu range dengan yang sudah dikonfigurasi di header yang sedang kita colok, yang dimana virtual PC kita sedang colok. Misalkan di sini di virtual PC 1 kita sedang mencolok ke header 2 dari MikroTik 1. Kalau gitu di sini sesuai infonya di MikroTik router 1 itu yang ini adalah menggunakan IP 88.1/24. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan misalkan 88.2 192 168 88.2. Sorry, 2. Nah, lalu kita klik space, kita ketikkan gateway. Nah, gateway-nya ini biasanya yang digunakan untuk IP yang digunakan untuk menjadi gateway adalah titik 1 biasanya. Jadi di sini kita akan mengetikkan IP 192.168.88.1. Feedback enter. Nah, di sini akan muncul checking for duplicate address. Nah, jika sudah seperti ini, itu PC 1 seperti ini tandanya router PC kita yang ada di virtual itu sudah terkonfigurasi IP address. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi IP address di virtual PC yang kedua. Kita ketikkan sama seperti yang tadi, tapi bedanya di sini untuk PC 2 itu menggunakan IP 10.10.1 di header 2-nya. Kalau gitu kita akan mengetikkan yang satu range dengan 10.10.1, yaitu misalkan di sini kita akan menggunakan 10.10.2 saja. Sama kayak tadi IP 10.10.10.1 enggak usah slash 2. Untuk gateway-nya sorry di sini menggunakan slash ya. Oh iya, tidak. Gateway-nya 10.10.10.1. Enter. Checking for duplicate address sama seperti yang tadi. Nah, di sini tandanya PC yang kedua itu sudah terkonfigurasi IP address. Nah, sekarang kita akan coba untuk testing antar kedua PC. Misalkan dari PC 1 ini. Bentar. Nah, dari PC 1 88.2 ke PC 2 itu 10.10.2. Ketikkan ping 10.10.10.2.
Nah, jika seperti ini tandanya laptop PC2 bisa ping atau mengirimkan data ke PC1 bisa mengirimkan data ke PC2. Jadi jalur goib di dalam jaringan yang menghubungkan PC1 ke PC2 sudah ada. Nah, tapi sekarang kita akan mengecek jaringan atau jalur goib yang menghubungkan dari PC2 ke PC1. Sama seperti tadi, kita ketikkan ping ke 192.168.88.2. Enter. Nah, jika seperti ini juga tandanya PC2 juga sudah terbuat jalur goib atau jalur di dalam jaringan yang menghubungkan antar PC2 ke PC1. Nah, tandanya kedua PC ini sudah bisa terhubung secara jaringan, tidak menggunakan kabel lagi. Nah, ini adalah lab dari routing statik. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.